Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, nama saya Muhammad Abiyu As'ad dengan NRP 106111100060 dari Departemen Statistika Bisnis. Hari ini saya ditemenin nih sama temanku. Namanya Devina Cici Wulandari dengan NRP 106111100063 dari Departemen Statistika Bisnis juga. Nah, hari ini aku pengen dijelasin nih untuk strategi proses, dan Cici bakal menjelaskan masalah apa itu manajemen kapasitas desain. Nah, aku mulai dari strategi proses. Sebuah strategi proses merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari sebuah strategi proses sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan batasan biaya maupun batasan manajerial lainnya. Terdapat 4 strategi proses, yaitu fokus proses, fokus repetitif, fokus produk, dan kustomisasi massal. Yang pertama saya akan bahas adalah fokus proses. Fokus proses merupakan pemberian sebuah tingkat yang lebih tinggi dalam hal fleksibilitas karena produk berpindah saat di antara proses-proses khusus. Sebagai contoh adalah sebuah restoran yang ingin membuat menu dari restorannya yaitu burger dan hotdog. Adapun juga makanan lainnya akan menggunakan alat yang sama seperti pemanggangan, penggorengan, dan lain-lainnya yang menandakan bahwa alat-alat tersebut memiliki fleksibilitas yang tinggi. Strategi proses yang kedua adalah fokus repetitif. Fokus repetitif merupakan fokus yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Sebagai contoh adalah pabrik pembuatan mobil. Strategi proses yang ketiga adalah fokus produk. Fokus produk merupakan fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi tetapi kekeragamannya rendah. Sebagai contoh adalah pabrik pembuatan kaca. Strategi proses yang terakhir adalah kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Sebagai contoh adalah pabrik pembuatan mie instan. Selanjutnya adalah perbedaan karakteristik dari 4 jenis proses. Karakteristik dari fokus proses: kuantitas yang kecil dan variasi produk yang luas, operator dengan kemampuan yang luas, instruksi untuk masing-masing pekerjaan, persediaan tinggi, barang jadi dibuat untuk dipesan dan tidak disimpan, penentuan jadwal yang kompleks, biaya tetap rendah, dan biaya variabel tinggi. Karakteristik dari fokus repetitif: proses panjang produk, standarisasi dari modul, karyawan dengan pelatihan yang sederhana, sedikit perubahan dalam instruksi pekerjaan, persediaan yang rendah, barang jadi dibuat berdasarkan peramalan yang sering dilakukan, penentuan jadwal bersifat rutin, biaya tetap bergantung pada fleksibilitas dari fasilitas. Karakteristik dari fokus produk: kuantitas yang besar dan variasi produk yang kecil, operator dengan kemampuan yang tidak luas, instruksi pekerjaan yang tidak terstandarisasi, persediaan rendah, barang jadi dibuat sesuai peramalan dan disimpan, penentuan jadwal bersifat rutin, biaya tetap tinggi, dan biaya variabel rendah. Karakteristik dari kustomisasi massal: kuantitas besar dan variasi produk yang luas, operator yang fleksibel, pesanan custom memiliki instruksi pekerjaan, persediaan rendah relatif terhadap nilai produk, barang jadi dibuat sesuai pesanan, penentuan jadwal yang rumit, biaya tetap cenderung tinggi, dan biaya variabel rendah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub baru nih, yaitu analisis dan desain proses. Analisis dan desain proses merupakan proses yang berfungsi untuk melihat dan mengetahui untung atau rugi, langkah yang tepat untuk membuat produksi efektif dan efisien, memaksimalisasi nilai pelanggan. Berikut ini adalah 5 alat yang bisa membantu kita dalam memahami analisis desain proses. Yang pertama adalah flowchart yang berfungsi untuk pemahaman, analisis, dan komunikasi dari sebuah proses.
Yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah pemetaan arus nilai yang berfungsi untuk mempertimbangkan proses serta keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses. Lalu yang keempat ada grafik proses yang berfungsi untuk memberikan sebuah cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Dan yang terakhir adalah perencanaan layanan, merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitik beratkan kepada pelanggan dan hubungan dengan pelanggan. Nah, kita lanjut lagi nih ke bahasan kita selanjutnya, yaitu pertimbangan khusus desain proses layanan. Dalam desain proses ada beberapa pertimbangan khusus yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam suatu layanan untuk memaksimalkan keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama adalah strategi pemisahan. Teknik yang dilakukan adalah struktur layanan sehingga para konsumen dapat pergi kemana layanan ditawarkan. Sebagai contoh adalah para konsumen di bank pergi ke manajer untuk membuka akun yang baru, ke pegawai bagian untuk kredit pinjaman, dan ke teller untuk mendepositkan uang. Yang kedua adalah pelayanan sendiri. Teknik yang dilakukan adalah pelayanan sendiri sehingga para konsumen dapat meneliti, membandingkan, dan meninggalkan dengan kecepatan mereka sendiri. Sebagai contoh adalah supermarket dan department store melakukan pesanan melalui internet. Yang ketiga adalah penundaan. Teknik yang dilakukan adalah penyesuaian saat dilakukannya pengiriman. Sebagai contoh adalah menyesuaikan van atau truk pengirim pada saat pengiriman dan bukannya pada saat produksi dilakukan. Yang keempat adalah fokus. Teknik yang dilakukan dalam strategi fokus adalah membatasi penawaran terhadap konsumen. Sebagai contoh adalah menu restoran yang dibatasi sesuai dengan keputusan perusahaan. Lanjut lagi nih ke bahasan selanjutnya, yaitu teknologi produksi. Di sini saya ingin membahas 7 macam teknologi produksi. Yang pertama adalah teknologi mesin. Sebagai contoh adalah mesin pemotongan, pengeboran, pemboran, dan penggilingan. Yang kedua adalah sistem identifikasi otomatis. Sebagai contoh adalah mesin ATM yang dikendalikan oleh sinyal elektronik digital. Yang ketiga adalah kendali proses. Sebagai contoh adalah sensor untuk mengumpulkan data maupun program komputer yang membaca data berkas. Yang keempat adalah sistem penglihatan. Sebagai contoh adalah CCTV yang dipasang di setiap pojok perusahaan. Yang kelima adalah robot. Sebagai contoh adalah perusahaan Ford yang menggunakan robot untuk melakukan 98% pengawasan. Yang keenam adalah sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis. Sebagai contoh adalah fasilitas distribusi dari retail. Ketujuh adalah kendaraan yang dipandu secara otomatis. Sebagai contoh adalah troli yang dikendalikan secara elektronik untuk memindahkan barang-barang. Pembahasan selanjutnya bakal dijelasin nih sama Cici. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Cici Wulandari, NRP 10611910000063. Saya akan melanjutkan tugas video manajemen operasi dan saya akan membahas manajemen kapasitas dan kendala. Pertama, pengertian kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat hanya untuk perawatan yang rutin. Dilanjutkan dengan kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh kapasitas aktual yang menunjukkan output nyata
yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Perencanaan dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time panjang. Dan yang kedua, kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit, sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuk dalamnya efisiensi dan utilisasinya. Utilitas dan efisiensi memiliki beberapa rumus. Utilitas sama dengan output aktual dibagi dengan kapasitas desain, kemudian dilanjutkan oleh efisiensi sama dengan output aktual dibagi dengan kapasitas efektif. Kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang dapat pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Pertimbangan kapasitas. Keputusan kapasitas haruslah dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi. Terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya peramalan demand yang akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, menentukan level operasi optimum atau volume, dan dibuat untuk perubahan. Peramalan demand yang akurat adalah puncak dari peramalan kapasitas. Tentang apapun produk barunya, prospeknya, dan life cycle produk yang sudah ada harus ditentukan. Memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya, sumber daya yang digunakan, kualitas dan kehandalan. Review seperti ini biasanya mengurangi alternatif teknologi yang ada menjadi lebih sedikit. Menemukan level operasi optimum atau volume, menentukan teknologi dan kapasitas seringkali menentukan ukuran optimal fasilitas. Kebanyakan bisnis memiliki ukuran optimal, paling tidak ditemukannya satu model bisnis baru dibuat untuk perubahan. Dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, manajer operasi membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengelola permintaan secara taktis. Mengelola kapasitas. Keputusan kapasitas haruslah dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana terpadu dan dapat menempatkan perusahaan dalam posisi menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi. Terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya peramalan demand yang tinggi, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, menentukan level operasi optimum atau volume, dan dibuat untuk perubahan. Taktik untuk menyesuaikan kapasitas. Yang pertama, mengubah staf yang ada. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan produksi. Yang keempat, mendesain ulang produk. Yang kelima, menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. Dan yang keenam, menutup pabrik. 2 tahap penentuan kapasitas. Tahap pertama, permintaan masa depan diramalkan dengan model tradisional, dan tahap kedua, peramalan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta peningkatan
ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Analisis titik impas merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang di mana biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Asumsi yang mendasari analisis titik impas adalah biaya dan pendapatan ditunjukkan sebagai garis lurus sehingga berbentuk fungsi linear, seperti pada gambar tersebut. Dan ini adalah beberapa rumus pada bab ini. Ada BEP, laba, dan yang lain-lain. Berikut penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.